Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karinda Evitasari dari Fakultas Keperawatan kelompok 11. Dan di sini saya melakukan KKN di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Di sini saya mengambil tema yaitu program inovasi pendukung pembelajaran anak sekolah saat COVID-19. Dan di sini saya awali kegiatan pada 1 Juli yaitu penerjunan mahasiswa KKN melalui channel YouTube Universitas Jember. Dan kemudian selanjutnya di hari kedua yaitu 2 Juli saya menyerahkan surat tugas yang diberikan oleh kampus kepada desa. Dan selain itu saya juga memaparkan maksud dan tujuan saya yaitu melakukan KKN selama 45 hari, dan di sini saya memaparkan juga program kerja yang akan saya laksanakan di Desa Jelbuk ini. Dan di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yaitu berupa artikel. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada metode, dan yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ucapan terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan pada bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada beberapa bulan ini di tahun 2020 sudah diresahkan dengan masalah wabah penyakit yaitu coronavirus atau kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 masuk ke Indonesia sekitar bulan Januari 2020, dan saya jelaskan dulu, coronavirus adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2. Coronavirus biasanya mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan seperti flu, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS atau SARS Acute Respiratory Syndrome. Dan hal ini penyakit ini dapat menyebar melalui droplet, sehingga penyakit ini mudah sekali menyerang siapa saja. Dampak dari pandemi COVID-19 ini terjadi pada sektor pendidikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia, yang mengakibatkan penutupan luas sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah sedang menerapkan social distancing atau sosial jarak jauh, yang hal ini dapat memutus mata rantai coronavirus, sehingga pemerintah menerapkan work from home dan juga sekolah daring. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menurunkan angka kejadian coronavirus di Indonesia. Dengan adanya work from home atau sekolah daring, banyak masyarakat di Desa Jelbuk yang masih mengalami resah dan kebingungan karena banyak dari mereka tidak mengerti bagaimana cara menggunakan atau pengaplikasian smartphone ataupun gadget. Selain itu, banyak juga dari siswa mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat menerima atau mencerna materi dengan baik, dikarenakan siswa tersebut hanya diberikan tugas tanpa diberikan materi terlebih dahulu seperti sekolah seperti biasanya, sehingga mereka banyak mengalami kesusahan dalam pengerjaan tugas, sehingga mereka menjadi lebih kayak acuh terhadap pendidikan seperti itu. Dan banyak dari orang tua juga mengeluhkan terkait anaknya yang terlalu banyak main atau terlalu banyak main-main terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Terkadang juga banyak dari orang tua yang harus mengerjakan tugas dari anak itu sendiri, sehingga hal ini dapat meresahkan orang tua pada saat
sekolah daring. Dengan adanya hal ini, saya sebagai mahasiswa melakukan program kerja, yaitu pengenalan aplikasi online yang dapat digunakan siswa dalam proses belajar mengajar. Dan selain itu, ada juga masalah yang dihadapi oleh siswa, yaitu belum mampu menerapkan social distancing pada saat proses belajar kelompok, karena mereka masih melakukan kerja kelompok atau berkerumun dengan teman sejawatnya. Hal ini sangat bertentangan dengan program pemerintah, yaitu social distancing. Dan dengan adanya hal ini, saya memperkenalkan aplikasi meeting yang dapat digunakan siswa dalam belajar kelompok tanpa harus bertatap muka langsung dan berkumpul-kumpul seperti itu. Di sini saya mengenalkan aplikasi yang mudah sekali dipakai dan mudah sekali untuk di-download dan tidak berbayar seperti itu. Saya mengenalkan aplikasi berupa Zoom dan juga Google Meet. Nah, di sini saya juga mengajarkan bagaimana caranya siswa tersebut dapat mengakses internet dengan cara menggunakan metode-metode yang telah ditentukan, seperti pencarian materi atau pendalaman materi seperti ruang guru dan juga Brainly, dan itu dapat memperdalam ilmu yang didapat oleh siswa itu sendiri. Dan dengan adanya hal ini, siswa menjadi lebih paham terhadap bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi selama belajar online atau belajar daring seperti itu. Selain itu, saya juga mengajarkan kepada siswa dan juga teman-temannya yang ada di sekitar rumah, yaitu tentang penyuluhan atau edukasi yang terkait dengan pandemi virus corona. Dan di sini saya menjelaskan guna untuk memperdalam apa itu virus corona dan bagaimana cara pencegahannya. Dan di sini saya menggunakan via video dalam pengenalan apa itu virus corona. Selain itu, saya juga menjelaskan ulang apa itu virus corona, dan juga saya juga mengajari siswa tentang cuci tangan 6 langkah dan juga penggunaan masker yang sangat penting pada saat keluar rumah. Di minggu ketiga, saya menyiapkan terkait dengan penyuluhan coronavirus di masyarakat Desa Jelbuk. Hal ini atas himbauan dari desa, yaitu tentang penyuluhan kesehatan seperti itu. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di masyarakat Desa Jelbuk guna untuk memutus mata rantai coronavirus. Di sini saya menyiapkan materi seperti leaflet dan juga lembar balik seperti itu. Di sini saya memaparkan bagaimana virus corona itu dapat menyebar begitu luas kepada masyarakat, dan hal ini dapat mengantisipasi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, karena di Desa Jelbuk sendiri itu masih saja banyak masyarakat yang melakukan berkerumun atau tidak menerapkan social distancing. Dan hal ini saya lakukan pada minggu ketiga, dan dampaknya sangat bagus terhadap masyarakat, yaitu masyarakat sudah mulai sadar bagaimana cara menjaga kesehatan dari virus corona. Tentunya dalam penggunaan masker dan bagaimana pentingnya cuci tangan.
Kemudian di minggu ketiga juga saya melakukan kegiatan berupa pendampingan kepada mitra terkait proses belajar mengajar dan bagaimana ia dalam penggunaan atau pengaplikasian penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet dan yang lain-lain. Dan di sini juga mahasiswa mendampingi siswa dalam belajar, yaitu dalam mengerjakan PR dan bagaimana prosesnya pendalaman materi seperti itu. Kemudian pada minggu keempat di sini saya melakukan kelas kedua. Di hari pertama saya menyiapkan materi yang akan saya sampaikan kepada siswa. Dan di sini saya menyampaikan tentang materi ilmu pengetahuan alam, yaitu terkait dengan proses fotosintesis, karena hal ini diminta oleh mitra terkait pendalaman materi tersebut, dikarenakan mitra masih belum memahami secara menyeluruh terkait materi tersebut. Dan di sini saya memberikan materi melalui video yang sudah saya siapkan, yang saya download dari YouTube, dan saya berikan kepada mitra, dan kemudian saya melakukan pengulangan terhadap siswa, dan kemudian saya menghimbau mitra untuk membuat ringkasan terkait apa yang sudah didapat selama pemberian materi. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu saya melakukan praktikum atau pengenalan langsung bagaimana proses fotosintesis dan mengenalkan bagian-bagian dalam tumbuhan yang digunakan dalam proses fotosintesis itu sendiri, seperti cahaya matahari, air, dan kemudian di bagian daun itu terdapat batang daun, helai daun, dan juga terdapat stomata yang dapat mendukung tumbuhan dalam proses fotosintesis itu sendiri. Dan dalam proses ini kemudian di minggu keempat juga saya melakukan pengenalan atau penyuluhan kepada rekan-rekan mitra terkait dengan bagaimana cara pencegahan virus corona di masa pandemi ini, dikarenakan di daerah Jelbuk sendiri itu terdapat masih anak mengaji tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang telah diterapkan, sehingga saya perlu memberikan edukasi kepada siswa-siswi yang ada di daerah desa Jelbuk sendiri. Dan di sini tidak lain dan tidak bukan saya menerapkan atau memberikan edukasi kepada siswa tentang cuci tangan 6 langkah dan juga penggunaan masker, dan juga di sini saya menghimbau agar siswa-siswi atau anak-anak sekolah yang ada di daerah saya untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga rajin cuci tangan. Dan selain itu saya memberikan bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik dan benar, yaitu dengan cara istirahat cukup, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, dan menghindari kerumunan. Dan pada minggu kelima saya melakukan kegiatan berupa evaluasi terhadap mitra, dan saya mendapat tanggapan baik dari mitra, yaitu mitra sudah mulai terbiasa dan sudah mulai bisa mengatasi bagaimana cara sekolah daring. Dan mitra juga mengatakan sudah mulai terbiasa dengan sekolah daring, dan dari orang tua sendiri sudah merasakan dampak dari kegiatan KKN saya selama 45 hari ini. Itu saja mungkin dari pemaparan hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.